Assalamualaikum, halo Kemaikis, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama kita dalam podcast Rasa, Rangkaian Eskalasi. Sebelum mulai, aku ada pantun untuk teman-teman nih. 2, 3, ayam berlari, rasa kembali siap menginspirasi. Perkenalkan, nama aku Sanaya Kafa Kafisa selaku moderator yang akan mendampingi kalian pada rangkaian eskalasi kali ini. Bagi teman-teman Kema Ekis yang baru bergabung pada rangkaian eskalasi kali ini, mari kita kilas balik dulu apa sih rangkaian eskalasi itu? Rasa atau rangkaian eskalasi adalah sarana pengembangan diri berupa penyajian konten dengan pemaparan materi yang seru dan tentunya akan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui podcast ini, kita juga akan membantu teman-teman untuk meningkatkan kompetensi dan kredibilitas diri. Dan podcast Rasa juga akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berpengalaman pada bidang tersebut. Podcast Rasa kali ini akan membahas suatu topik yang berhubungan dengan kaderisasi dengan judul Future Leaders, Rise Up, Speak Up, and Change the World. Podcast kita hari ini akan sangat bermanfaat dengan pembahasan mengenai peran kaderisasi dalam kehidupan mahasiswa. Dan tentunya akan ditemani oleh narasumber yang memiliki passion juga dedikasi begitu tinggi di dunia kaderisasi yang sudah hadir bersama kita, Kang Raffi Izadin dari Ekonomi Islam Angkatan 2023. Kang Raffi pernah menjabat sebagai Ketua ISMIK 2024. Kang Raffi juga saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Ekonomi Islam 2025. Langsung aja kita sapa sama-sama Kang Raffi Izadin. Halo Kang, apa kabar? Halo, kabarku baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, atas nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini kita bisa berkumpul dan berbincang bersama ya Kang. Kalau boleh tahu Kang Raffi saat ini kesibukannya ada apa aja sih? Kesibukan aku buat saat ini ya pasti kuliah dan juga ada organisasi yang lagi aktif juga di himpunan mahasiswa seperti itu. Wah, Masya Allah banget. Dari kesibukan semester 4 ini, Akang juga tetap berorganisasi dan menjalankan amanahnya sebagai wakil ketua himpunan ya Kang. Iya, betul. Sebelum kita masuk ke pertanyaan inti Kang, aku mau nanya dulu nih Kang, perasaan Akang diundang sebagai narasumber dari rangkaian eskalasi kali ini tuh gimana? Yang pasti menjadi sebuah kehormatan ya bisa diundang untuk di acara ini dan semoga nanti hasil dari obrolan kita bisa bermanfaat buat penonton juga seperti itu. Amin. Oke, karena Kang Raffi udah siap, kita langsung aja masuk ke sesi pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama ini akan menjadi gerbang awal perbincangan kita kali ini, Kang. Mengenai peran kaderisasi dalam kehidupan mahasiswa, kita mulai dengan mungkin isu yang sering kali dihadapi oleh teman-teman. Menurut Akang, apa hambatan yang bisa menghalangi calon pemimpin bagi mahasiswa dalam mengatasi ketidakadilan sosial? Dan bagaimana peran kaderisasi bisa membantu mereka dalam menghadapi situasi tersebut? Oke, untuk yang pertama tentang ketidakadilan sosial, kalau dari aku sendiri itu membagi menjadi dua hal. Yang pertama internal dan juga eksternal. Internal ini mencakup pada individu itu tersendiri, bagaimana kompetensi dia dan juga mental dan juga kemampuan dia untuk melakukan suatu hal seperti itu. Lalu yang kedua itu dari eksternal. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau misalkan kita lihat eksternal itu dari kondisi organisasinya tersebut, apakah organisasi tersebut transparan dalam artian terhadap semua hal yang dilakukan itu terpampang jelas gitu. Lalu juga terkadang ya ada di beberapa kasus seperti dominasi organisasi tertentu yang mana memiliki akses dan juga kekuasaan lebih sehingga dapat merugikan sekitarnya seperti itu. Dan juga ada juga tentang bisa kita bilang semacam privilege. Jadi ada beberapa orang yang memandang latar belakang dari mahasiswa itu tersendiri gitu. Itu sih paling kalau dari aku. Lalu selanjutnya untuk peran kaderisasi sendiri itu sangat penting. Yang pertama tentunya untuk melatih krisis atau melihat lingkungan yang sedang dijalani
Terus juga melatih untuk berpikir kritis, dan juga itu menjadi sebuah latihan tersendiri untuk si calon pemimpin ini untuk meningkatkan kompetensinya. Kurang lebih seperti itu, Kafka. Wah, ternyata begitu ya Kang ya. Lantas bagaimana Kang membangun sistem kaderisasi di lingkungan yang sudah penuh dengan ketidakadilan ini, baik dalam pemilihan, keuangan maupun pada pola pikir? Oke, untuk melihat di lingkungan yang bisa kita bilang sudah seperti itu ya, sudah seperti itu. Itu hal yang perlu diterapin. Yang pertama adalah transparansi. Jadi kita coba membuat sistem yang mana di segala kegiatan, baik itu tentang keuangan dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, itu bisa digambarkan secara transparansi gitu, sehingga publik atau masyarakat luas itu bisa melihat pergerakan dari organisasi tersebut. Terus selanjutnya setelah transparansi yaitu akuntabilitas. Jadi bisa kita lihat, bisa kita evaluasi kinerja dari organisasi tersebut. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah penanaman etika di lingkungan tersebut. Kita menanamkan etika-etika seperti kejujuran dan semacamnya, sehingga itu dapat mengantisipasi untuk memperburuknya suatu keadaan tersebut gitu. Memang itu tidak 100% berhasil, tapi itu menjadi upaya tersendiri untuk memperbaiki lingkungan tersebut. Seperti itu sih kalau dari aku. Nah, kita tadi udah tahu ya, cara membangun sistem kaderisasi seharusnya itu seperti apa. Selanjutnya aku ingin tahu mengenai nilai-nilai penting yang harus diajarkan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin yang baik dan unggul di masa depan. Oke, nilai-nilai kaderisasi ya. Sebetulnya banyak, tapi aku akan persingkat jadi beberapa poin. Poin pertama, nilai yang perlu ditanamkan menurut aku adalah integritas. Integritas berkaitan dengan kejujuran dan juga konsisten terhadap suatu hal, begitu. Terus yang kedua itu aku menanamkan nilai empati. Jadi bagaimana caranya supaya orang tersebut dapat memahami lingkungan dan juga keadaan dari orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah kemandirian. Kemandirian ini berkaitan pada diri sendiri ya. Gimana caranya dia bisa melakukan suatu hal tanpa ada intervensi dari yang lain, seperti itu. Terus yang terakhir, poin terakhir menurut aku yaitu kolaborasi gitu. Jadi seperti kita di kehidupan normal ya, kita manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak mungkin untuk melakukan suatu hal tersendiri gitu. Maka dari itu perlu kolaborasi dengan orang lain supaya tujuan kita itu bisa dicapai dengan lebih mudah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Kang ya. Kalau memang nilai-nilai seperti integritas, empati, kemandirian, kolaborasi, dan tentunya tadi juga Kang pernah sempat mention tentang critical thinking ya Kang. Ternyata sebegitu dibutuhkannya ya Kang, dan sebagai bisa disebut sebagai bare minimum seorang pemimpin. Nah kalau begitu aku pengen bahas sedikit lebih lanjut Kang mengenai pemikiran kritis ini. Mengenai dampak jika pemimpin tidak memiliki critical thinking dalam bertindak juga bersikap, itu bagaimana Kang? Oke, jika seorang pemimpin tidak memiliki critical thinking ya, yang pasti pertama dia akan memiliki kecacatan dalam analisis sebuah masalah. Kecacatan ini akan berlanjut pada pengambilan keputusan, yang tentunya pengambilan keputusan tersebut tidak didasari dengan hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan di lingkungan tersebut, dan juga nantinya keputusan tersebut dapat merugikan banyak pihak, begitu. Lalu selanjutnya juga jika tidak memiliki critical thinking ini tentunya akan mudah dikelabuhi oleh pihak-pihak yang memiliki niatan jahat, dan tentunya yang terakhir akan berpotensi besar untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kurang lebih seperti itu sih dampak yang bisa aku singkat.
Ternyata pemikiran kritis itu menopang kita dalam menyelesaikan segala persoalan ya Kang, dan critical thinking juga membantu kita terhindar dari kesalahan atau keteledoran. Nah, aku juga ingin sedikit berpendapat nih Kang mengenai critical thinking, bahwa memang banyak di antara kita yang kerap kali melakukan kesalahan karena tidak memikirkan lebih lanjut. Nah, ini tuh harus segera diatasi kan Kang, dan tentunya diatasinya dengan komunikasi. Ini juga menjadi topik kita selanjutnya. Aku jadi penasaran mengenai pendapat Akang bahwa karena Akang kan udah banyak berorganisasi nih. Menurut Akang peran komunikasi dalam lingkup organisasi itu seperti apa sih Kang? Oke, komunikasi dalam organisasi ya. Itu sebenarnya komunikasi sendiri sebenarnya adalah suatu hal yang sangat penting, baik itu dalam organisasi maupun di luar organisasi gitu. Tapi kalau misalkan kita bahas di organisasi, komunikasi ini sepenting apa sih? Sesimpel kalau kita berbicara dengan rekan departemen, itu menjadi salah satu bentuk komunikasi. Kita bisa dapat memahami situasi masing-masing individunya, dan juga itu akan mempermudah untuk penyaluran informasi, baik itu tentang kerjaan ataupun tentang individu gitu. Jadi kita bisa menganalisis kondisi rekan kita, gimana kabarnya, gimana kinerjanya selama mereka melakukan kerjaannya, dan juga komunikasi ini bisa berarti sangat banyak tergantung bagaimana kita mengeksekusinya. Kita bisa kolaborasi dengan pihak luar, kita bisa menjalin hubungan baru dengan teman-teman baru dan semacamnya, seperti itu. Dan kalau misalkan komunikasi ini jelek, sesimpel kita ambil case-nya miskomunikasi. Miskomunikasi ini salah satu hal yang sering sekali terjadi ya dalam lingkungan organisasi ataupun bahkan di lingkungan pertemanan sendiri gitu. Dan dampak dari miskomunikasi ini sebenarnya hal kecil bisa menjadi besar, hal besar bisa menjadi kecil, seperti itu. Maka dari itu komunikasi ini penting, dan penting juga untuk menghindari miskomunikasi, seperti itu. Nah, kita udah tahu nih bagaimana membangun sistem kaderisasi, nilai-nilai penting yang mesti ada pada seorang pemimpin. Kita juga udah ulas lebih lanjut mengenai critical thinking, juga peran komunikasi. Untuk selanjutnya, kita akan bahas ke tahap implementasi atau penerapan. Menurut Akang pribadi, bagaimana caranya agar kaderisasi dapat membantu mahasiswa dalam mengorganisir gerakan sosial yang efektif untuk menanggapi ketidakadilan yang saat ini terjadi di Indonesia? Seperti yang saat ini sudah kita alami ya Kang, di Indonesia ini sudah banyak sekali korupsi, ketidakmerataannya fasilitas umum, bahkan akses pendidikan juga tidak merata. Menurut Akang bagaimana tuh? Oke, untuk peranannya sendiri di lingkup mahasiswa ya, dan juga berkaitan dengan kepemimpinan, hal yang pertama bisa dilakukan adalah, dan juga sudah dilakukan sebenarnya, bisa kita lihat dari media-media, itu adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat atas situasi yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Contohnya apa? Dengan banyak kajian-kajian yang diterbitkan oleh banyak sekali organisasi, salah satunya adalah BEM dan semacamnya, itu dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap situasi Indonesia di saat ini. Lalu selanjutnya dengan meningkatkan kesadaran tersebut, mahasiswa juga bisa merancang strategi untuk gerakan yang nantinya gerakan tersebut akan dikolaborasikan dengan organisasi-organisasi lain menjadi satu kesatuan solidaritas untuk turun aksi, seperti itu. Salah satu contohnya kemarin kita juga ada beberapa isu ya, Indonesia gelap, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah namun tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia, yang hasilnya dapat merugikan masyarakat, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Gitu sih Kak. Wow, ternyata negara kita sangat memberi pelajaran ya, khususnya bagi anak muda penerus bangsa dan negara ini. Aku jadi penasaran nih Kang mengenai krisis kepemimpinan akibat dari apa yang selama ini kita telah alami. Apakah kurangnya kaderisasi yang baik tuh dalam organisasi misalnya bisa menyebabkan krisis kepemimpinan, seperti negara yang kesulitan dalam memilih pemimpin yang baik?
Oke, betul ya. Salah satu eh, hal tersebut gitu, kaderisasi akan berpengaruh pada kepemimpinan gitu. Kalau misalkan kita lihat, kalau kaderisasi ini apa tadi gagal ya, semacam itu akan berdampak pada kondisi yang akan berkelanjutan. Salah satunya adalah sulitnya untuk menemukan pemimpin yang berkompetensi, terus juga sulitnya untuk regenerasi dari generasi ke generasi selanjutnya. Terus juga kalau misalkan dipaksakan, akhirnya akan membuat pemimpin yang tidak berkompetensi seperti itu, yang akhirnya akan menghancurkan tatanan negara dan juga organisasi. Seperti itu sih Kak. Baik, ternyata kaderisasi itu sangat berperan penting pada lingkup kehidupan kita. Setelah perbincangan yang panjang kita ini, dari mulai bekal hingga penerapan, di akhir pertanyaan ini aku mau tanya pendapat Akang mengenai karakteristik pemimpin yang baik untuk masa depan itu seperti apa. Lalu, apa harapan Akang ke depannya untuk pemimpin yang baik sebagai penerus bangsa dan negara? Oke, berkaitan sama kriteria ya. Kalau menurut aku pribadi ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi ya untuk menjadi seorang pemimpin. Salah satunya adalah visioner ya, memiliki visi yang panjang untuk masa depan, mampu tahu geraknya ke depan itu seperti apa. Terus selanjutnya itu inklusif, terus juga adaptif, adil, kolaborasi, lagi-lagi kolaborasi, dan yang terakhir adalah memiliki kompetensi. Jadi bukan cuman kriteria secara soft skill, tapi juga memiliki hard skillnya juga seperti itu. Dan untuk harapannya semoga dapat membawa sebuah lingkungan menjadi lebih baik dengan menerapkan kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab. Tapi tidak hanya keadilan dan jujur dan tanggung jawab, tapi juga kompetensi lainnya harus diiringi dari mulai wawasan dan semacamnya gitu. Kalau misalkan kita berpatokan dengan Islam, mungkin kita bisa ambil contoh pemimpin yang bisa kita terapkan, itu Khulafaur Rasyidin gitu. Alhamdulillah, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir kita pada podcast Rasa kali ini. Sebelum aku menutup perbincangan kita, aku ingin menyimpulkan bahwasanya peran kaderisasi itu sangat penting, khususnya kita sebagai mahasiswa, karena bukan hanya dalam soal memilih, tapi kita suatu saat nanti akan menjadi pemimpin masa depan. Terakhir nih Kang, kira-kira dari Kang Raffi, ada gak nih pesan yang ingin Kang Raffi sampaikan buat teman-teman yang lagi nonton membersamai podcast Rasa kali ini? Oke, buat pesan-pesannya ya, semoga dari obrolan kita selama beberapa waktu ke belakang itu bisa diambil manfaatnya dan juga bisa diterapkan seperti itu untuk pemimpin Indonesia yang lebih baik. Oke, aku juga ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kang Raffi atas insight-nya yang sangat bermanfaat. Semoga insight yang tadi disampaikan oleh Kang Raffi bisa bermanfaat bukan hanya untuk aku sendiri, tapi untuk teman-teman Kema Ekis, juga seluruh khalayak yang sedang menonton membersamai rangkaian eskalasi hari ini. Sampai jumpa pada rangkaian eskalasi episode selanjutnya. Dadah!